Halo, apa kabar? Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken 18 Juni 2023 yang lalu tiba di Beijing, Tiongkok, dan kunjungan tersebut menjadikan Blinken pejabat tinggi Amerika Serikat pertama yang mengunjungi Tiongkok dalam 5 tahun terakhir. Selama berada di Tiongkok, Blinken telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang, diplomat top Tiongkok Wang Yi, dan terakhir bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk membangun komunikasi dan memastikan persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak berkembang menjadi konflik. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel J. Kritenbrink mengungkap beberapa prioritas yang menjadi tujuan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Beijing. Kritenbrink menyebut prioritas utama kunjungan Blinken ke Beijing adalah untuk memperkuat saluran komunikasi tingkat tinggi guna memperjelas posisi dan niat masing-masing negara dalam beberapa isu yang diperdebatkan kedua negara tersebut. Tentu saja termasuk isu Taiwan yang menjadi titik panas hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Lantas, seperti apa Blinken meyakinkan pejabat tinggi Tiongkok termasuk Presiden Xi terkait dengan isu Taiwan ini? Lalu bagaimana Presiden Xi dan pejabat lainnya menyikapinya? Mari kita ulas bersama. Jurnal Barata. Pemirsa, kita tahu bahwa isu di titik panas antara hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Bahkan ketegangan keduanya akibat pulau itu sempat menarik sejumlah aksi militer seperti latihan dan pelayaran kapal perang. Taiwan merupakan pulau yang diakui oleh Tiongkok sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Namun pulau itu menolak menjadi bagian dari Beijing. Sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam perayaan 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok, bahwasanya semua putra-putri Tiongkok termasuk rekan senegaranya di kedua sisi selat Taiwan harus saling bekerja sama dan bergerak maju dalam solidaritas serta dengan tegas menghancurkan plot kemerdekaan Taiwan. Ketegasan presidensi itu bukan tanpa alasan. Dirinya mengetahui benar bahwa pemerintah di Taipei ini mendapatkan dukungan Amerika Serikat. Apalagi Presiden Amerika Serikat Joe Biden sempat menegaskan akan senantiasa melindungi Taipei, dan tidak hanya itu, beberapa pejabat Amerika Serikat seperti mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi dan Ketua DPR Petahana yang juga penerus Pelosi yakni Kevin McCarthy bahkan pernah terlibat dalam pembicaraan langsung dengan pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen. Tahun lalu misalnya, Pelosi dengan berani mengadakan kunjungan ke Taipei sehingga membuat kondisi kedua negara ini memanas. Begitu pula dengan McCarthy yang berani menyambut Madam Tsai dalam kunjungan transit di California baru ini. Tindakan tersebut dianggap oleh Tiongkok sebagai bentuk provokasi oleh Amerika Serikat, sehingga dibalas Tiongkok dengan pengerahan militer di sekitar Taiwan, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa presidensi sedang mempersiapkan sebuah serbuan ke pulau itu. Meskipun Amerika Serikat sebenarnya mengakui hanya ada satu Tiongkok, yakni Tiongkok daratan dan bukan Taiwan, namun sepertinya masih sulit bagi Washington untuk meninggalkan Taiwan seutuhnya. Itulah mengapa Washington terus menjadikan Taiwan sebagai bagian dari status quo. Dan jangan lupa, Amerika Serikat merupakan penyokong, pendukung, dan pemasok senjata internasional terpenting di pulau itu. Bahkan kapal perang Amerika Serikat baru-baru ini juga sempat melintasi wilayah selat Taiwan yang memisahkan Pulau Taiwan dengan Tiongkok daratan. Selain itu, dalam situs resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tertulis bahwa Amerika Serikat menganggap Taiwan
sebagai mitra utama di Indo-Pasifik. Itu berarti meskipun Amerika Serikat mengadopsi prinsip satu Tiongkok, Washington tetap mengklaim memiliki hubungan tidak resmi yang kuat dengan Taipei. Dalam situs tersebut juga tertulis bahwa Amerika Serikat dan Taiwan senantiasa berbagi nilai-nilai yang sama, hubungan komersial dan ekonomi yang mendalam, hubungan antar manusia yang kuat dengan membentuk landasan persahabatan di antara keduanya dan berfungsi sebagai pendorong untuk memperluas keterlibatan Amerika Serikat dengan Taiwan. Amerika Serikat juga tetap konsisten dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan yang menyediakan layanan pertahanan untuk Taiwan agar memiliki kemampuan mempertahankan diri. Perilaku yang tidak konsisten Amerika Serikat semacam inilah yang membuat Tiongkok kemudian marah dan memicu ketegangan. Bahkan pejabat tinggi Tiongkok berulang kali memperingatkan agar Amerika Serikat tidak bermain api dalam menghadapi Taiwan. Oleh karena itu, untuk meyakinkan Tiongkok mengenai maksud dan tujuan dari perilaku yang tidak konsisten tersebut, Amerika Serikat mengirim Menteri Luar Negerinya Antony Blinken baru-baru ini ke Beijing untuk meredakan ketegangan yang sedang berlangsung antar kedua negara. Blinken bertemu dengan para pejabat tinggi Tiongkok, termasuk Presiden Xi pada 19 Juni 2023 untuk menegaskan kembali kebijakan satu Tiongkok yang sudah lama dipegang oleh Amerika Serikat, yang berarti hanya ada satu pemerintah Tiongkok bagi Amerika Serikat, yakni Tiongkok daratan, bukan Taiwan. Menurut Blinken, kebijakan itu tidak pernah berubah, yang menandakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mendukung kemerdekaan Taiwan. Blinken juga menyampaikan kekhawatiran Amerika Serikat tentang tindakan Tiongkok yang menurutnya provokatif di Selat Taiwan kepada Presiden Xi dalam pertemuan tersebut. Mengetahui hal ini, Presiden Xi lantas mendesak Amerika Serikat untuk tidak melukai hak dan kepentingan Tiongkok. Inilah yang kemudian ditandai oleh banyak pihak sebagai peringatan agar tidak kembali bermain-main soal Taiwan. Karena itu, seperti yang ditegaskan oleh pejabat kebijakan luar negeri tertinggi Tiongkok Wang Yi, bahwasanya Amerika Serikat hanya memiliki dua pilihan dalam mengendalikan hubungannya dengan Beijing. Dua pilihan itu yakni kerjasama atau konfrontasi. Dari sini sangat jelas bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak pernah konsisten dengan kebijakan dan perilakunya untuk tetap memegang prinsip kebijakan satu Tiongkok. Amerika Serikat hanya mementingkan kepentingannya sendiri, meski harus menumbalkan negara lain. Apakah sifat dan perilaku semacam ini layak disebut sebagai pemimpin dunia? Silakan Anda menilainya sendiri. Demikian Jurnal Barata. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.